Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan sehingga bisa kembali melanjutkan kajian tarbiyah kita, membahas kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Demikian pula kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu kita diberkahi dan dimudahkan di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang di sana banyak sekali metode-metode yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita, yang tentunya adalah dengan mengambil contoh atau teladan dari sebaik-baik pendidik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila sebenarnya kita menggali lebih mendalam, mempelajari hadis-hadis Nabi, di sana banyak nilai-nilai tarbiyah yang terkandung dalam hadis Nabi. Di sana banyak metode-metode bagaimana cara mentarbiyah, ya, mentarbiyah para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga ini yang harus kita maksimalkan, bagaimana kita itu berpegang teguh dengan tarbiyah Islamiyah, berpegang teguh dengan tarbiyah nabawiyah, yang memang tarbiyah bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tarbiyah yang memang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin terkadang jika tarbiyah itu hanya mengandalkan penelitian-penelitian, atau mungkin hanya mengandalkan seorang psikolog, ya, yang mempelajari tentang psikologi anak, atau bahkan berkiblat dengan pendidikan ala barat Eropa di sana, dan tidak diselaraskan, tidak ditinjau ulang dengan apa? Dengan syariat Islam, kita khawatirkan ada beberapa bentuk tarbiyah yang keluar dari jalur tarbiyah Islamiyah Nabawiyah. Sehingga ini yang harus kita pegang. Tetap usaha kita itu adalah bagaimana mengambil sumber tarbiyah, metode tarbiyah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Di antara metode tarbiyah yang diterapkan dan dipraktikkan oleh Nabi SAW adalah at-tarbiyatu bil ahdas. Kita lanjutkan membaca kembali kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah. Di antara metode yang diajarkan Nabi adalah at-tarbiyatu bil ahdas, menanamkan nilai-nilai tarbiyah, menanamkan nilai-nilai pendidikan melalui peristiwa atau kejadian yang dilihat atau yang disaksikan, yang didengar oleh anak didik kita. Memang karakteristik sifat sejati seorang murabbi, seorang pendidik itu adalah senantiasa memanfaatkan momentum yang ada, memanfaatkan kejadian, memanfaatkan peristiwa untuk menanamkan nilai-nilai tarbiyah di dalamnya. Demikian pula seorang dai dan daiyah, seorang yang menyeru ke jalan Allah, itu senantiasa memanfaatkan momentum peristiwa kejadian untuk menanamkan nilai-nilai dakwah. Sehingga para ustadzah yang semoga dirahmati Allah, di antara metode tarbiyah Nabi adalah memanfaatkan kejadian atau peristiwa untuk menanamkan nilai tarbiyah ke dalam diri anak. Beliau alif rahimahullah mengatakan, at-tarbiyatul bil ahdasi manhajun asilun fi tarbiyatil islamiyah. Mendidik dengan ahdas, dengan realita, dengan kejadian peristiwa yang disaksikan oleh anak, itu adalah metode yang mendasar, metode yang penting di dalam tarbiyah Islamiyah. Kenapa sangat penting? Haitsu yustaghillu atau yustaghallul hadasu fi tarsikhil qayyimil matlubah. Ternyata rahasianya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang disaksikan, dilihat, didengar oleh anak, itu akan bisa menanamkan nilai tarbiyah lebih mendalam, lebih bisa diresap dan lebih melekat dalam pribadi anak. Jadi kita kalau mendidik dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang dilihat, disaksikan, didengar, itu insya Allah akan lebih melekat pada diri anak, akan lebih meresap dan akan lebih mudah dipahami. Haitsu yakunu hunaka tuwafiqu bainaha aw tawafuqun bainaha wa bainal hadatsil waqi. Yang mana di sana apabila kita ingin menanamkan suatu nilai tarbiyah, ternyata sesuai dengan kejadian tersebut, fayahdusu min jira'i dzalika fahmun 'amikun wa ta'assurun kabir. Maka dengan mendidik, memanfaatkan momentum kejadian peristiwa, maka seorang anak akan bisa memahami lebih mendalam dan akan bisa mendapatkan pengaruh yang bisa membekas. Sebagai contoh agar kita semakin memahami permasalahan ini, kita berikan contoh yang diantaranya adalah bagaimana memanfaatkan peristiwa kejadian
yang mungkin dialami oleh anak atau yang mungkin dialami yang ada di sekitarnya, ya. Sebagaimana contoh, mungkin anak kita kehilangan mainannya. Bagaimana kalau seorang anak itu kehilangan mainannya? Tentunya sangat sedih, menangis, ya. Intinya adalah merasakan sesuatu yang gak enak karena yang namanya kehilangan mainan. Maka di sini sebagai seorang murabbi, sebagai orang tua, seorang pendidik, ketika anak kehilangan mainan, maka bisa kita tanamkan kesempatan bagi orang tua untuk mengajarkan sikap ikhlas. Bagaimana mengajarkan sikap ikhlas? Bagaimana memahamkan kepada anak bahwasannya semua itu adalah titipan Allah. Mainannya itu adalah titipan Allah. Yang namanya titipan, jika seandainya diambil sewaktu-waktu oleh yang punya, maka kita harus ikhlas. Ini pun juga penting untuk kita tanamkan dalam diri kita. Yang harus kita pahami bahwasannya semua yang kita miliki, semua yang kita punya itu adalah sejatinya milik Allah, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensinya kalau kita kehilangan sesuatu, harus berusaha untuk ikhlas. Itu juga bukan milik kita sejatinya, itu hanyalah titipan Allah. Sehingga kita harus banyak belajar dari tukang parkir. Yang mana tukang parkir itu motornya banyak, mobilnya banyak, tapi apa? Tapi semuanya adalah titipan, bukan milik tukang parkir tersebut. Sehingga nggak ada tukang parkir yang motor yang ia parkiri, yang ia atur tempat parkirnya terus diambil pemiliknya, mobil diambil oleh pemiliknya. Nggak ada tukang parkir yang marah, karena tukang parkir menyadari bahwasanya kendaraan tersebut bukan miliknya, hanyalah titipan. Demikian pula seharusnya kita juga harus demikian. Ketika kehilangan sesuatu yang berharga, maka kita harus bersikap, berlatih untuk ikhlas. Kita ketika kehilangan HP contohnya, harus kita tanamkan HP ini adalah milik Allah, titipan Allah, hilang ya sudah diikhlaskan. Kehilangan mungkin ada ya sesuatu yang berharga hilang, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa wakhlufli minha. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pengakuan bahwasannya segalanya itu adalah milik Allah. Kita, apa yang kita punya itu adalah milik Allah, hanya sekedar titipan. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Sehingga ketika anak itu kehilangan mainan, kita ajarkan doa tersebut. Kita ajarkan doa ini untuk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ajarkan doa tadi agar apa? Mendapatkan ganti yang lebih baik. Inilah yang diterapkan oleh sahabiyah Ummu Salamah. Bagaimana Ummu Salamah ketika Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah itu wafat, kemudian mengucapkan doa ini. Maka apa?
maka akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya Rasulullah SAW itu lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi demikianlah Ustazah yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan musibah apapun yang itu berat bagi kita, jangan lupa doa ini. Jangan lupa doa ini, dan kita yakin pasti Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ini diantara memanfaatkan momentum kejadian peristiwa agar nilai tarbiyah itu bisa kita tanamkan pada diri anak, bisa meresap dan insya Allah lebih membekas. Contoh lainnya yang lebih sederhana, ketika anak melihat menyaksikan adanya kecelakaan lalu lintas, maka ini kesempatan bagi orang tua untuk menanamkan kesadaran untuk berhati-hati dan berwaspada. Bahkan itu juga kesempatan untuk mengajari doa naik kendaraan. Nah, agar selamat naik kendaraan, baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Terutama ketika keluar rumah, jangan lupa baca doa Bismillahi tawakkaltu Alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar rumah kemudian membaca Bismillahi tawakkaltu Alallahi la hawla wa la quwata illa billah, faqad hudita wa kufita wa uqita. Barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Hudita, faqad hudita, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan tersesat. Akan diberi petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Wa kufita, dan barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, akan kufita, akan dicukupkan keperluannya. Kan biasanya kalau kita keluar rumah biasa kan cari kebutuhan. Maka jangan lupa baca doa ini agar keperluan kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa muqita, dan akan diberikan perlindungan. Masya Allah ya, akan diberikan apa? Perlindungan. Yang mana kita sadari bersama bahwasanya kalau orang keluar dari rumah itu akan banyak resiko di sana. Namanya keluar rumah nih, apalagi naik kendaraan di jalan raya yang ramai, akan banyak resiko di sana. Na'udzubillah, resiko kecelakaan, resiko kejahatan, dicopet atau dijamret. Yang mana kalau baca doa ini waqad kuwukita, engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca doa tersebut ketika akan keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Sudahkah kita ajarkan kepada anak didik kita untuk membaca doa tersebut? Mendapatkan 3 keutamaan apa? Akan diberikan petunjuk, akan dicukupi keperluan kebutuhannya, dan akan diberikan perlindungan, diberikan keselamatan. Ketika anak menyaksikan adanya kecelakaan, bisa kita tanamkan. Nah, kalau naik kendaraan jangan lupa untuk berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hada
wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Demikian pula di antara contoh tarbiyatul bi ahdas, ya mendidik langsung gitu ya dengan kejadian atau momentum peristiwa. Ketika kita naik bis atau kendaraan sedang naik, saat itulah kita ajarkan. Nah, biasanya Rasulullah kalau naik, jalannya naik itu mengucapkan apa? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ketika jalannya turun, ya turunnya termasuk jalan turun, ajarkan kepada anak-anak. Biasanya kalau turun, Rasulullah itu mengajarkan untuk mengucapkan tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Insyaallah ya. Ada kisah, ada anak seorang ustadz. Itu biasanya nonton YouFit Kids, ya, YouFit anak, YouFit Kids. Nah, pernah suatu ketika nonton yang di situ apa? Adab dalam berkendaraan, doa naik kendaraan. Terus apa? Bagaimana kalau naik baca apa? Baca takbir, kalau turun baca apa? Baca tasbih, Subhanallah. Ternyata anak tersebut ketika diboncengkan oleh ayahnya naik kendaraan, ternyata nggak usah diajari, dia ngikuti apa yang ia lihat, apa yang ia saksikan di video YouFit Kids tersebut. Jadi ketika naik, dia sendiri yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Memang demikianlah ya asar pengaruh yang membekas pada diri anak. Jika kita memanfaatkan momentum peristiwa kejadian untuk menanamkan tarbiyah secara langsung. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melewati suatu pasar dan di sana ternyata ada seekor bangkai kambing yang cacat, yang kupingnya cacat. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melewati suatu tempat, ini diantara contoh yang bisa kita ambil dalam hadis Nabi ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika melewati pasar dan mendapati di sana ada seekor bangkai kambing, kemudian ditawarkan oleh para sahabat. Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham? Siapa yang ingin membeli bangkai kambing yang cacat ini dengan 1 dirham? Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Tentu saja kita enggak ada ya Rasulullah yang menginginkan bangkai yang cacat tersebut, mau kita buat apa? Ternyata apa yang ingin ditanamkan oleh Rasulullah, kemudian Nabi mengatakan atuhibbuna annahu lakum, kalau gratis ya nggak usah bayar, ini bangkai kambing untuk kalian, mau nggak? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asfaq, ya, li'annahu askun. Para sahabat menjawab, demi Allah ya Rasulullah, seandainya bangkai ini apa? Bangkai ini hidup, ya saya nggak ada yang mau, karena apa? Karena cacat. Fakaifa wa huwa mayyitun. Lalu bagaimana nggih? Ternyata ya bangkai kambing tersebut, terutama dalam keadaan kambing tersebut sudah mati. Apa yang ingin Nabi tanamkan pada diri sahabat? Nabi bersabda, wallahi
la dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum. Nabi SAW ingin menanamkan, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina, lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Kita lihat bagaimana Rasulullah ingin menerangkan, menjelaskan hakikat kehidupan dunia. Beliau memberikan dengan contoh, dengan realnya, bagaimana bahwasannya wallahi lad dunya ahwanu, sungguh dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing ini. Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan hakikat kehidupan dunia, yang mana apabila dunia ini dibandingkan dengan akhirat, itu adalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut, kemudian diangkat. Itulah air yang menempel di jari telunjuknya, itu adalah dunia. Sedangkan akhirat adalah air dalam samudra lautan yang luas. Jadi sesekali mungkin penting nih para ustadzah, kalau kita mungkin piknik ke pantai. Jadi kalau kita usahakan ketika piknik ke pantai itu tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang, tidak hanya sekedar untuk melepas penat saja, tapi di sana ada yang kita kejar, yang kita usahakan adalah bagaimana tafakkur fi khalqillah, bagaimana merenungkan, mentadaburi ciptaan Allah berupa samudra lautan yang luas. Sehingga ketika kita ke pantai, kita lihat airnya yang banyak, kita ke pantai, terus coba kita celupkan jari kita ke laut, kita celupkan, terus kita angkat. Nah, kata Rasulullah, ya, dunia ini nak, kata Rasulullah, seperti ini loh, seperti Umi ini loh. Umi, lihat Umi celupkan ke mana? Ke air laut, terus diangkat. Ini air yang menempel di jari ini nak, ini dunia. Sedangkan akhirat adalah apa? Akhirat adalah lautan samudra yang sangat luas. Itu insya Allah akan lebih membekas, karena langsung dipraktekkan, langsung pada realnya, kejadian peristiwa. Maka sangat disayangkan apabila seseorang itu yang dibangun hanya dunianya, dunia terus, yang lebih hina dari seekor bangkai kambing, yang sedikit ibarat jari telunjuk dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat, itulah air yang menempel, itulah dunia. Sementara akhirat yang abadi, yang kekal selama-lamanya, sering dilupakan, dilalaikan. Tidak ada usaha untuk membangun akhirat. Terkadang seseorang itu planningnya, rencananya untuk dunianya itu Masya Allah, rencananya apa? Planningnya itu rinci, detail. Targetnya setahun ini harus punya ini, 5 tahun berikutnya, planning 5 tahun ke depan harus usahanya harus seperti ini, punya jangka panjang. Tapi sudahkah kita punya planning untuk membangun akhirat kita? Apa contoh planning membangun akhirat? Contohnya adalah, sudahkah kita itu membuat planning, rencana, target saya, planning saya sebulan hafal berapa juz? Berapa juz Ustazah?
hafal mungkin 1/4 juz atau setengah juz. Planning saya 5 tahun ke depan ya, atau 1 tahun ini harus hafal 5 juz. Tahun berikutnya hafal 10 juz. Sehingga harapannya nanti 5 sampai 6 tahun planningnya adalah hafal Al-Quran. Itu namanya planning membangun akhirat. Nah, terkadang seseorang itu merasa puas apa yang sudah ia miliki ya, tidak berusaha untuk meningkatkan hafalannya. Kemudian planning 3 tahun ke depan harus sudah bisa baca kitab gundul ya. Kitab para ulama sudahkah kita usahakan? Yang mana seharusnya kalau dalam perkara akhirat itu kita harus lebih mati-matian, harus lebih totalitas di sini. Karena itu yang kita bawa sampai mati kelak. Tidak sebagaimana ahli dunia yang mereka mati-matian dalam istilahnya ngeleskan anaknya untuk bahasa Inggris, untuk komputer, untuk matematikanya, tapi apa? Tapi nggak mau mengeluarkan biaya untuk hafalan Al-Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, untuk bahasa Arabnya. Sehingga ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kita harus punya planning, punya rencana, punya tujuan. Jangan sampai hidup kita itu ibarat air yang mengalir begitu saja mengikuti arus, nggak punya arah, nggak punya tujuan, nggak punya target. Ya mana apabila seseorang memiliki cita-cita, memiliki harapan, tujuan, target yang ingin dicapai, punya planning, kemudian punya istilahnya deadline-nya, maka insya Allah akan lebih semangat dalam mengarungi kehidupan ini, akan lebih optimis, semangat, dan akan memanfaatkan segala apa yang ada untuk mengejar targetnya tersebut. Jadi para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memanfaatkan suatu peristiwa, suatu kejadian untuk menanamkan suatu nilai tarbiyah kepada para sahabat. Sehingga harapannya kita pun bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contoh sederhana, hari ini mungkin sebagian kita sudah mendengar berita ya, seorang anak ustadz ya, yang baru berumur sekitar 20-an tahun meninggal dunia kan, karena sakit. Maka saat kejadian seperti ini bisa kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak kita, bahwasannya yang namanya usia itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bisa kita tanamkan, oh ternyata dunia itu benar-benar singkat, benar-benar sementara. Kita tanamkan bahwasannya Allah itu kalau memanggil hambanya nggak harus tua dulu. Betapa banyak pemuda yang pagi harinya masih sehat bugar, masih tertawa ria, masih bercanda, namun ia tidak menyadari ternyata kain kafannya sudah ditenun, sehingga sore harinya ternyata sudah dimandikan dan dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Sehingga harapannya, sebagaimana pepatah ya pernah mengatakan,
jangan seperti ojo kaya melek walang. Yang mana apabila kita perhatikan bagaimana belalang itu matanya besar. Matanya besar tetapi sebenarnya rabun. Belalang mungkin lebih mengoptimalkan indera antenanya tersebut, antena yang di atas kepala. Maksudnya adalah ojo kaya melek walang, maksudnya adalah seorang mukmin itu jangan sampai melihat peristiwa kejadian terus nggak bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Contoh lain apa Ustazah? Contoh ketika kita ingin menanamkan persatuan pada diri anak kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita melihat sapu lidi, coba kita lihat sapu lidi satu nih. Kalau untuk nyapu membersihkan nggak bisa, cuma satu batang lidi. Berbeda apabila sapu lidi tersebut berbatang lidi itu dikumpulkan menjadi satu kemudian diikat dengan kuat, maka akan bisa membersihkan sampah yang menggunung, sampah yang banyak. Ingin menanamkan bahwasanya kalau kita sendiri itu kita lemah, sangatlah lemah. Tapi kalau bersama-sama saling menopang, kalau bersama-sama kita itu kuat. Itu pentingnya bagaimana menanamkan persatuan. Contoh lain ketika kita lihat lewat di jalan ada orang gila. Ada apa? Orang gila. Jangan tidak sebagaimana orang lain. Kalau ada orang gila, mungkin ada yang mengatakan, Nak, itu ada wali. Ada nggak yang berpendapat bahwasanya orang gila itu wali? Ada. Mungkin orang-orang sufi yang menganggap orang gila adalah sebagai wali. Sehingga mungkin kita lihat ada orang yang cium tangan dengan orang gila. Cium tangan, minta berkahnya, yang dia anggap wali. Padahal bisa kita tanamkan kepada anak kita. Ketika kita lihat ada orang gila di sana, kita tanamkan, nak, betapa nikmat yang besar Allah memberikan kepada kita akal yang sehat. Allah menjaga kita dari penyakit gila, dari kegilaan. Maka harus kita manfaatkan akal pikiran yang sehat ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Memanfaatkan akal untuk belajar, untuk merenungi ciptaan Allah, untuk belajar sungguh-sungguh. Sehingga Ustazah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita terapkan pada diri anak didik kita. Bagaimana memanfaatkan momentum peristiwa kejadian untuk menanamkan nilai tarbiyah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Sebagaimana kalau mungkin anak itu rebutan mainan, ya, kemudian mainannya malah jadi rusak, kita tanamkan. Bagaimana sesuatu itu kalau rebutan, tidak saling berbagi, malah menjadikan mainannya rusak. Dan memang sesuatu yang sering dilihat, sesuatu yang sering didengar anak, itu akan membekas dan bahkan akan menjadi harapan atau cita-citanya. Sebagaimana contoh, ketika di rumah itu mungkin
ada orang tua yang mungkin sering ya, ada orang tua yang mungkin masang gambar TNI atau polisi, dan mungkin sering nyetel video bagaimana latihan TNI, polisi. Nah, itu ternyata juga memberikan sesuatu yang membekas pada diri anak. Anak-anak pun akan termotivasi nanti cita-citanya pengen jadi Jadi polisi atau TNI. Ketika rumahnya mungkin sering ditempel pesawat-pesawat yang banyak sekali, maka anak-anak pun akan termotivasi, terdorong untuk menjadi seorang pilot. Cita-citanya ingin menjadi pilot yang akan bisa menerbangkan pesawat-pesawat. Beda kalau mungkin kalau rumah kita desain bagaimana kita pun berusaha untuk membuat perpustakaan mini untuk anak kita. Ya, memang untuk menanamkan gemar membaca pada diri anak, memang kita harus harus berusaha untuk memberikan sesuatu yang mendesain rumah kita. Di sana kita bikin perpustakaan mini, ada rak-rak bukunya, dan kita punya perpustakaan juga, kita membaca. Nanti anak akan ikut membaca. Yuk baca bareng, adik baca ini, umi baca ini. Itu memang menanamkan bagaimana gemar membaca. Karena memang demikianlah ustadzah yang dirahmati Allah, memang orang besar itu untuk menjadi orang besar itu harus gemar membaca. Untuk menjadi seorang yang kelak, orang yang berpengaruh, ya, itu harus memang gemar membaca. Itulah kenapa ayat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ingin sukses dunia akhirat, maka bacalah dan bacalah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membiasakan untuk membaca buku setiap hari? Kita sendiri yang punya target setiap hari harus membaca berapa lembar buku yang kita baca. Yang di situ maka anak akan termotivasi, akan meneladani kita. Jadi sejak kecil itu mungkin mungkin anak itu bagus kalau sudah kita belikan buku-buku bacaan yang banyak, Masya Allah. Menjadikan anak itu nanti gemar membaca. Yang jadi masalah adalah memang kita sadari orang Indonesia motivasi membacanya itu kurang. Ya. Yang banyak adalah membaca status Facebook, status WA, IG. Kalau membaca WA, ya status WA, Facebook dan yang lainnya, itu mungkin kuat kalau berjam-jam. Tapi kalau membaca buku sudah ngantuk, ya berapa menit langsung ngantuk. Padahal ustadzah yang dirahmati Allah, kalau kita menuntut ilmu di internet, kita tahu bagaimana internet, ya, artikel-artikel yang di situ ada syubhatnya, artikel yang menyesatkannya, banyak fitnah syubhat, fitnah syahwat. Maka bisa diumpamakan menuntut ilmu membaca di internet itu seperti pencari kayu bakar di malam hari. Kalau nggak hati-hati, ini ya seperti pencari kayu bakar di malam hari.
Yang namanya malam hari itu nggak kelihatan. Bisa jadi pencari kayu bakar itu dikira kayu, ternyata yang diambil adalah ular weling. Ular weling itu yang apa namanya? Yang hitam putih, yang sangat membahayakan, mematikan. Itu memang resikonya resikonya kalau belajar itu dari status Facebook, status WA atau di internet yang kita nggak saring ini artikel dari mana, ini YouTube, ini Ustadz siapa, dipotong-potong atau tidak. Sehingga ustazah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk memanfaatkan at-tarbiyatul bil ahdas, ya. Itu mendidik dengan ahdas, dengan suatu peristiwa, kejadian yang kita alami atau mungkin yang disaksikan di sekitarnya, untuk kita tanamkan nilai-nilai tarbiyah ke dalam hati anak didik kita, dengan harapan nilai tarbiyah tersebut lebih mudah dipahami dan lebih meresap, lebih membekas, sehingga ini termasuk bentuk tarbiyah yang efektif, yaitu tarbiyah bil ahdas, ya, memanfaatkan momentum yang ada untuk menanamkan nilai-nilai tarbiyah. Demikian para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo kita persilahkan. Nggih. Oh nggih, tanaman apa? Anak itu terutama anak laki-laki itu kan semangatnya pada sesuatu yang berbau perangan atau mereka menyukai gitu ya, dan hal semacam itu nasihatnya itu supaya mereka tidak salah dalam memahami terutama perihal jihad itu, karena anak laki-laki kan cenderung menyukai perjuangan seperti keren macam itu, mereka itu bisa seperti itu macam itu. Sampun? Nggih, masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali, ya, permasalahan yang diangkat oleh Ustazah Barakallahu Fiik. Bagaimana menyikapi anak laki-laki terutama yang karakter atau sifat anak laki-laki itu suka peperangan, ya, yang mungkin di situ ada nilai-nilai jihad di dalamnya. Ya memang demikian ya, karakter dari anak laki-laki itu suka film perang-perangan. Kalau kita dulu kecil itu sudah hampir setiap hari yang namanya nonton peperangan. Ada Ultraman, ada Power Rangers dan lain sebagainya. Ini memang harus ditanamkan dan dijelaskan kepada diri anak, ya, bahwasanya peperangan, ya, jihad, adanya perbedaan antara di situ jihad dengan dengan unsur kekerasan. Maka di sini harus dipahamkan
hakikat jihad dan mana yang di situ ada unsur kekerasan. Karena sifat anak itu ya banyak mencontoh. Kita ingat mungkin beberapa tahun yang udah agak lama ya, bagaimana tayangan yang dilarang ya, di antaranya adalah tayangan yang di situ ada pergulatan, ada mungkin membanting, memukul yang sebagainya. Dan kejadian anak pun ada yang membanting temannya. Ya akhirnya akhirnya terluka parah, bahkan mungkin ya sangat fatal sekali. Ya mungkin nonton film perang-perangan terus dipraktekkan kepada pada temannya. Ini yang harus yang harus kita monitoring terus, kita awasi anak, bagaimana agar tidak salah paham. Ya kalau bisa ya kita alihkan pada film-film atau acara yang bermanfaat di situ. Acara bermanfaat di situ. Ya jika seandainya mungkin belum waktunya ya kita setelkan film-film yang mengandung perjuangan, nggak apa-apa, nggak kita setelkan terlebih dahulu. Memang di sana ada ya pemuda-pemuda yang di situ masya Allah masih muda belia, tapi sudah ikut berjihad berjihad bersama Rasulullah SAW. Bahkan Ustazah nih, kita kalau kita menyampaikan hadis-hadis atau mungkin sirah Nabi saja nih. Sirah Nabi kan di sana banyak peperangan nih. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Itu pun kalau kita sampaikan kepada orang awam, itu kadang-kadang kalau nggak hati-hati mereka bisa salah pandangan, salah persepsi. Ini kok isunya kok Islam kok perang terus. Ya terkesan mungkin Islam itu terkesan bagi yang salah paham ini ya, jangan sampai Islam itu terkesan radikal, keras, cinta peperangan, nggak cinta damai. Jadi di sini Ustazah yang terhormati Allah, kita harus profesional di sini ya. Kita memang kita tanamkan nilai-nilai perjuangan pada diri anak kita ya, dan hati-hati ya jangan sampai sesuatu yang sebenarnya di situ ada unsur kekerasannya itu jangan sampai menjadikan anak itu nanti meniru di situ, meniru unsur kekerasan tersebut yang itu berakibat fatal, terutama ketika berselisih dengan temannya, ketika berkelahi, sehingga dia mempraktekkan apa yang ditonton. Sehingga kita harus jeli, harus waspada, mana tontonan yang baik, yang bermanfaat, mana yang sudah saatnya, mana yang belum saatnya. Kita harus harus bijak di sini. Harus bijak di sini. Ya memang demikianlah anak laki-laki ya, sukanya peperangan ya. Film peperangan yang di situ kita pun harus menjelaskan dengan baik dan juga menyaring tontonan yang ada. Jadi nilai-nilai perjuangan bisa kita tanamkan melewati sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah, kita ceritakan sirah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi ketika perang Khandaq contohnya, sampai beliau kelaparan, mengikat batu diikat di perut beliau. Kemudian Nabi ikut menggali parit, masya Allah, padahal paritnya itu dalam lebar. Nabi bekerja keras. Bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabat ketika perang Khandaq tersebut. Banyak sarana, banyak wasilah di sana yang bisa kita tanamkan nilai-nilai perjuangan pada diri anak kita, dan juga kita tanamkan nilai-nilai jihad di situ dengan porsinya, dengan dengan hakikat yang sebenarnya agar di situ kita bisa lebih bijak. Karena kalau sekarang terkadang itu juga
buku-buku yang tentang jihad saja itu terkadang kalau nggak hati-hati malah nanti dikira radikal, teroris, ya. Maka harus bijak di sini. Wallahu taala alam bisawab. Sampun? Ada lagi atau sudah? Sampun? Oke. Demikian ustazah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan semoga kita diberi istiqomah dalam belajar tarbiyah Islamiyah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahannya. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.